Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Badri Taufani dari kelas IF21A dengan NIM 21416255201157. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS data mining, di mana di sini kita diberikan buah dat diberikan dua buah data, yaitu data transkrip nilai dan data lulusan. Di mana untuk soalnya di sini ada dua. Yang pertama itu ada integrasi dan transformasi data, dan yang kedua ada analisis. Untuk integrasi dan transformasi data itu kita diminta untuk mencari IPS setiap semester per mahasiswa, kemudian gabungkan IPS tersebut dengan dataset lainnya, yaitu dataset lulusan berdasarkan NIM. Kemudian lanjut kita tambahkan hasil dari durasi studi masing-masing mahasiswa. Kemudian, hilangkan mahasiswa pindahan, standarisasi, format tanggal dan jenis kelamin untuk analisis lebih lanjut. Kemudian carilah waktu menempuh perkuliahan dan apakah lulus tepat waktu atau tidak. Kemudian hasil akhirnya itu berupa tabel di mana ada NIM, nama, IPS semester 1, semester 2 sampai semester 8 dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Google Colab-nya. Di sini kita menggunakan Pandas untuk pengolahan data tersebut. Kita menggunakan data frame dengan eh, Pandas. Kita read CSV-nya, dua data tadi yaitu transkrip nilai dan data lulusan. Ini diambil dari Google Drive. Kemudian tampilkan datanya. Berikut kedua data tersebut untuk data transkrip dan data lulusan. Kemudian soal yang pertama itu ada integrasi dan transformasi. Di sini kita cari tahu terlebih dahulu untuk tipe datanya dari masing-masing data tersebut, dari data transkrip dan data lulusan. Berikut untuk tipe-tipe datanya, itu ID, ada integer dan lain-lain. Karena ini bisa untuk analisis lebih lanjut ke depannya, karena tadi diminta untuk status tanggal masuk dan tanggal lulusan. Kemudian berikutnya kita menghitung nilai IPS setiap semester untuk setiap mahasiswa. Di sini kita dari data tersebut kita group by dari NIM dan semester. Kemudian diambil dari nilai grade dikali SKS mata kuliahnya. Kemudian berupa IPS. Dia berupa baris dan sekarang kita rubah dia ke bentuk kolom, di mana IPS kita buat pivot, indeksnya NIM dan kolomnya semester, value-nya IPS. Jadi kita di sini mendapatkan data seperti ini, IPS semester 0 hingga IPS semester 9. Kemudian selanjutnya kita gabungkan data tersebut, di mana data IPS sebelumnya dengan data lulusan yang digabungkan dengan nilai NIM, variabel NIM, dengan perintah merge. Berikut datanya setelah digabungkan. Kemudian datanya itu berjumlah 4.526, dan selanjutnya kita mencari durasi studinya. Nah, di sini untuk durasi studi itu kita menggunakan tanggal, sedangkan tanggal yang ini, tanggal lulus dan tanggal masuk itu berupa objek. Jadi kita harus konversi terlebih dahulu ke data date time. Caranya tanggal lulus itu date time, formatnya year, month, day, atau tahun, bulan, dan hari. Begitu juga dengan tanggal masuk. Kemudian untuk cara perhitungannya, eh, di sini durasinya yaitu tanggal lulus dikurangi tanggal masuk.
di mana tahunnya ini untuk perhitungannya. Kemudian lama kuliah dimasukkan ke dalam lama kuliah. Terus untuk penentuan lulus tepat waktu atau tidak, di sini lebih kecil sama dengan 5 dikali 365 hari. Jika iya, jika lebih kecil maka dia lulus, jika lebih kecil atau sama dengan maka dia tepat waktu. Jika tidak, tidak tepat waktu. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menghapus mahasiswa pindahan. Mahasiswa pindahan itu termasuk di status masuk 0 dan 1, di mana 0 itu masuk 0 itu adalah siswa pindahan dan 1 itu mahasiswa yang dari awal masuk. Kebalik. Jadi status masuk 0 itu mahasiswa yang dari awal, sedangkan mahasiswa 1 itu mahasiswa pindahan. Kemudian data frame status masuk 1, kita drop, kita hapus. Maka kita lihat jumlahnya itu 0. Tidak ada mahasiswa yang dari mahasiswa pindahan. Kemudian selanjutnya standarisasi jenis kelamin, di mana sebelumnya untuk jenis kelamin ini 1 dan 0. Maka kita standarisasi dengan mereplace, di mana 0 itu sama dengan laki-laki dan 1 sama dengan perempuan. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk penyesuaian kolom yang akan digunakan. Dari soal sebelumnya diminta untuk penyesuaian tabel berikut, di mana ada NIM, nama, semester per semester, alamat, dan yang lain-lain. Karena di sini kita tidak ada nama dan alamat, kita tidak mencantumkan itu. Jadi yang kita ambil hanya NIM, IPS per semester, predikat, tahun lahir, dan yang lain-lain. Maka hasilnya seperti berikut. Untuk soal nomor 1 sudah selesai, maka sekarang soal 2 yaitu tentang analisis, di mana ada 5, yaitu data cleaning, missing value, prediction, pattern, dan visualisasi. Di sini kita analisis. Pertama, Pertama di sini saya mencari nilai-nilai ekstrim dari setiap kolom atau setiap datanya di keseluruhan, di mana kita mencari meannya, standar, dan nilai ekstrim dalam kolom tersebut. Di sini diketahui nilai ekstrim dalam kolom IPS semester 1 sampai semester 8 itu merupakan nilai ekstrim, di mana sistem mengenalinya itu sebagai outlier, ya, dimana sebenarnya itu enggak, karena untuk IPS per semester itu pasti beragam nilainya. Jadi sistem itu menyebutnya sebagai outlier, tapi kita bisa sebut tidak. Kemudian selanjutnya ada nilai ekstrim dari tahun lahir. Nah, di mana tahun lahir ini juga diketahui oleh sistemnya sebagai outlier. Sedangkan untuk data ini data dari angkatan lalu, jadi bisa dibilang ini bukan outlier. Kemudian status pegawai. Di sini ada 2, yaitu merupakan noise.
di mana status pegawai itu hanya ada 0 dan 1, di mana 0 itu yang tidak bekerja, sedangkan 1 yang bekerja. Maka di sini kita drop status pegawainya yang sama dengan 2. Kemudian kita cek missing value. Untuk mengecek missing value itu kita cari data dari data dengan is null. Maka di sini jumlah nilai yang hilang dalam setiap kolom. Hanya ada IPS per semester 9 karena setiap mahasiswa keseluruhan pasti tidak seluruhnya mencapai atau melebihi dari semester 8. Hanya beberapa. Jadi nilainya 0 atau hilang. Maka kita ganti nilai kosong tersebut, nilai 0 tersebut, IPS semester 9 dengan 0. Kemudian kita coba tampilkan lagi, maka semester 9 itu sudah 0. Tidak ada nilai 0 lagi di sini. Kemudian mencari duplikat berdasarkan NIM. Apakah ada data duplikat berdasarkan NIM? Di sini kita dari data duplicated dari NIM, keywordnya kita false. Ternyata data yang berdasarkan data duplikat dari berdasarkan NIM itu tidak ada. Jadi tidak ada data duplikat di sini. Kemudian pattern atau hubungan-hubungan yang berkesinambungan. Pertama di sini saya mencari hubungan predikat dengan lama kuliah. Bisa dilihat untuk predikat pujian itu paling tinggi dari ketiga data tersebut. Ternyata yang lulus tepat waktu itu lebih banyak. Dari predikat pujian sangat memuaskan dan memuaskan, tapi kebanyakan keseluruhannya itu dari predikat pujian. Kemudian hubungan jenis kelamin dengan lama kuliah. Untuk jenis kelamin, yang paling banyak itu ada di laki-laki. Yang paling banyak itu ada di laki-laki, yang tepat waktu, sedangkan yang tidak tepat waktu itu ada di perempuan. Kemudian hubungan lama kuliah berdasarkan status pegawai. Nah, di sini ada status pegawai 0 dan 1 atau kerja dan tidak bekerja. Sama-sama kebanyakan dari data tersebut yaitu lulus tepat waktu. Baik dari yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kesimpulannya dari data dari visualisasi tersebut, keseluruhan atau kebanyakan mahasiswa itu lulus tepat waktu. Walaupun mungkin ada beberapa yang bekerja, kemudian ya yang bekerja, yang tidak, itu kebanyakan lulusnya tepat waktu. Jadi hanya beberapa saja yang lulusnya tidak tepat waktu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.